Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel Aja Sumarja, channel yang mengupas tuntas tentang bahasa, seni, sejarah dan budaya Sunda. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang kampung adat Sunda yang ada di Jawa Barat. Tapi sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya sahabat-sahabat bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng notifikasinya sebagai dukungan dan apresiasi ke channel ini agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi dan materi terbaru dari kami. Dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kampung adat sebagai tujuan wisata. Hal tersebut wajar adanya mengingat Sunda merupakan suku bangsa dengan populasi terbesar kedua di Indonesia, setelah suku Jawa. Jika ingin coba pengalaman wisata yang tak biasa, datang ke kampung adat adalah jawabannya. Apakah kamu sudah pernah mencoba? Kalau belum, sayang banget. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Dari jumlah tersebut, jelas terlihat bahwa suku bangsa merupakan salah satu aset Indonesia. Nah, sudah barang tentu, bahwa setiap suku bangsa tersebut memiliki budaya dan adat istiadat masing-masing. Sebagian dari mereka ada yang tidak terpengaruh oleh cepatnya laju perkembangan teknologi. Konsistensi mereka dalam mempertahankan budaya leluhur sangat menarik untuk dikunjungi. Karena itu, tak jarang saat ini kampung-kampung adat banyak menjadi destinasi wisata. Jangan lewatkan untuk mampir ke kampung adat berikut bila berkunjung ke Jawa Barat. 1. Kampung Naga. Kampung Naga berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung ini telah lama dikenal sebagai salah satu kampung adat Sunda di Jawa Barat. Menurut salah satu versi sejarahnya, Kampung Naga bermula pada masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian seorang abdinya yang bernama Singaparana ditugasi untuk menyebarkan agama Islam ke arah barat dan sampai di daerah Neglasari. Di tempat tersebut, Singaparana disebut sembah dalam Singaparana oleh masyarakat setempat. Suatu hari ia mendapat ilapat atau petunjuk untuk bersemedi. Dalam persemediannya Singaparana mendapat petunjuk bahwa ia harus mendiami satu tempat yang sekarang disebut Kampung Naga. Tokoh leluhur Kampung Naga yang paling berpengaruh dan berperan bagi masyarakat setempat adalah Eyang Singaparana atau Sembah dalam Singaparana atau Eyang Galunggung, yang dimakamkan di sebelah barat Kampung Naga. Makam ini dianggap sebagai makam keramat yang selalu diziarahi pada saat diadakan upacara adat bagi semua keturunannya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Eyang Singaparana tidak meninggal dunia melainkan hilang tanpa meninggalkan jasad. Di tempat yang dipercaya sebagai tempat hilangnya Eyang Singaparana itu, masyarakat Kampung Naga menganggapnya sebagai makam, dengan memberikan tanda atau petunjuk kepada keturunan masyarakat Kampung Naga. Ada sejumlah nama para leluhur masyarakat Kampung Naga yang dihormati seperti Pangeran Kudratullah, yang dipandang sangat menguasai pengetahuan agama Islam, Raden Kagok Katalayah Nulencing Sang Seda Sakti, yang menguasai ilmu kekebalan, kewedukan, Ratu Ineng Kudratullah atau disebut Eyang Mudik Batara Karang, yang menguasai ilmu kekuatan fisik, Kabedasan, Pangeran Mangkubawang, yang menguasai ilmu kepandaian yang bersifat kedunawian atau kekayaan, dan Sunan Gunung Jati Kalijaga, yang menguasai ilmu pengetahuan mengenai bidang pertanian. Lokasi Kampung Naga sendiri tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan batas alam di sebelah barat berupa hutan yang dianggap keramat karena terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Sungai Ciwulan yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut. Untuk menuju Kampung Naga dari arah Jalan Raya Garut Tasikmalaya harus menuruni tangga yang sudah ditembok atau disengket sampai ke tepi Sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri Sungai Ciwulan sampai ke dalam Kampung Naga. 2. Kampung Adat Cikondang. Kampung Cikondang secara administratif terletak di dalam wilayah Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang ini berbatasan dengan Desa Cikalong dan Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, di sebelah utara, dengan Desa Pulosari di sebelah selatan,
dengan Desa Tribakti Mulia di sebelah timur, serta di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamaju. Jarak dari pusat kota Bandung ke kampung adat Cikondang ini sekitar 38 km, sedangkan dari pusat kecamatan Pangalengan sekitar 11 km. Dari kota Bandung ke arah selatan melewati kecamatan Banjaran dan kecamatan Cimaung. Jarak dari ruas jalan Bandung Pangalengan yang berada di wilayah Kampung Cibiana ke Kampung Cikondang 1 km. Sedang dari jalan komplek perkantoran PLTA Cikalong, melewati bendungan dengan tangga betonnya, selanjutnya melalui kantor Desa Lamajang sekitar 1,5 km. Menurut Kuncen Kampung Cikondang, konon mulanya di daerah ini ada seke atau mata air yang ditumbuhi pohon besar yang dinamakan kondang. Oleh karena itu selanjutnya tempat ini dinamakan Cikondang atau Kampung Cikondang. Nama itu perpaduan antara sumber air dan pohon kondang. Ci, berasal dari kependekan kata kai artinya air, sumber air, sedangkan kondang adalah nama pohon tadi. Titik. Masih menurut penuturan Kuncen, untuk menyatakan kapan dan siapa yang mendirikan Kampung Cikondang sangat sulit untuk dipastikan. Namun, masyarakat meyakini bahwa Karuhun atau leluhur mereka adalah salah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Mereka memanggilnya dengan sebutan Uyut Pameget dan Uyut Istri yang diyakini membawa berkah dan dapat ngauban atau melindungi anak cucunya. Kapan Uyut Pameget dan Uyut Istri mulai membuka kawasan Cikondang menjadi suatu pemukiman? Tidak ada bukti konkret yang menerangkan kejadian itu, baik yang tertulis maupun lisan. Menurut perkiraan seorang tokoh masyarakat, bumi adat diperkirakan telah berusia 200 tahun. Jadi, diperkirakan Uyut Pameget dan Uyut Istri mendirikan pemukiman di Kampung Cikondang kurang lebih pada awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1800. 3. Kampung Mahmud. Kampung Mahmud berada di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kampung adat ini adalah kampung bersejarah yang dihuni 200 kepala keluarga di area seluas 4 hektar, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sang pendiri, Mbah Eyang Abdul Manaf, keturunan dari Syarif Hidayatullah seorang wali yang berasal dari Cirebon, mendirikan kampung ini di pinggiran Sungai Citarum setelah kembali dari haji, di mana beliau mendapat firasat bahwa negerinya akan dijajah oleh bangsa asing yaitu Belanda. Nama Mahmud diberikan sesuai dengan nama tempat Eyang Manaf berdoa ketika berada di Mekah, yakni Kubah Mahmud. Pada zaman penjajahan, tempat ini dimanfaatkan untuk tempat persembunyian yang aman oleh penduduk daerah sekitar. Sampai saat ini, masyarakat Kampung Mahmud sangat mencintai dan menghormati leluhurnya, dengan memelihara makamnya dengan baik, bahkan menempatkannya sebagai makam keramat yang senantiasa diziarahi oleh mereka. 4. Kampung Uruk. Kampung Uruk berada di wilayah Bogor, sekitar 48 km dari pusat kota. Kampung adat ini adalah sebuah kampung adat yang masyarakatnya percaya sebagai keturunan Prabu Siliwangi, raja di Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Salah satu bukti yang dianggap mendukung hal itu adalah konstruksi bangunan rumah tradisional di Kampung Uruk, yang memiliki ciri sambungan kayu yang sama dengan sambungan kayu yang terdapat pada salah satu bangunan di Cirebon yang juga merupakan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Pajajaran. Kata Uruk dijadikan nama kampung karena dianggap berasal dari kata guru, dengan mengubah cara membaca yang dilakukan dari kiri namun sekarang dibaca dari sebelah kanan. Kata guru, berdasarkan etimologi rakyat atau kirata basa adalah akronim dari digugu ditiru. Jadi seorang guru haruslah digugu dan ditiru, artinya dipatuhi dan diteladani segala pengajaran dan petuahnya. 5. Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Cangkuang, di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya menganut agama Hindu, lalu Mbah Dalem Arif Muhammad singgah di daerah ini karena terpaksa mundur pada saat mengalami kekalahan sewaktu menyerang Belanda. Karena malu kepada Sultan Agung maka Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau kembali ke Mataram. Pada saat itu beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat Kampung Pulo. Sampai dengan beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Pulo, beliau meninggalkan 6 orang anak dan salah satunya adalah pria. Oleh karena itu di Kampung Pulo didirikan 6 buah rumah adat yang berjajar saling berhadapan masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan ditambah dengan sebuah masjid.
Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, serta yang tinggal di dalam rumah tersebut tidak boleh melebihi dari 6 kepala keluarga. Jika seorang anak laki-laki sudah dewasa dan menikah maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus segera meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan ke-6 rumah tersebut. 6. Kampung Kuta. Kampung Kuta yang konon sempat dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan Galuh ini dikelilingi oleh perbukitan. Kuta artinya tembok dari mana namanya berasal. Yang unik di sini adalah pelapisan sosial yang didasarkan pada status dan peran. Golongan yang memimpin secara formal menduduki jabatan tertentu dalam lembaga pemerintahan desa seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT, sedangkan pimpinan non-formal adalah pimpinan berdasarkan penghormatan dan penghargaan masyarakat terhadap seseorang karena alasan usia, pengalaman, pengetahuan, dan peran di lingkungannya yang dikenal dengan sebutan sesepuh dan kuncen. Walau masyarakat kampung Kuta terikat pada aturan-aturan adat, mereka mengenal dan menggemari berbagai kesenian, baik tradisional maupun modern seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atau genjring, kliningan, jaipongan, kosidah, ronggeng, sampai dangdut. Anda dapat menyaksikannya pada saat selamatan atau hajatan, terutama hajatan perkawinan dan penerimaan tamu kampung. 7. Kampung Dukuh. Kampung Dukuh berlokasi di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Dalam kisah tradisi yang dipercayai masyarakat setempat bahwa yang berjasa sebagai pendiri Kampung Dukuh adalah Syekh Abdul Jalil. Menurut cerita nama Dukuh diambil dari bahasa Sunda yang berarti dukuh yang kukuh, patuh, teguh, dalam mempertahankan apa yang menjadi miliknya, atau taat dan sangat patuh menjalankan tradisi warisan nenek moyangnya. Menurut penuturan Lukmanul Hakim, juru kunci atau kuncen Kampung Dukuh, istilah dukuh berasal dari padukuhan atau dukuh yang mempunyai arti kalik atau duduk. Jadi padukuhan sama dengan pacalikan atau tempat bermukim. Kampung Dukuh merupakan kesatuan pemukiman yang berkelompok, terdiri atas beberapa puluh rumah yang berjajar pada kemiringan tanah yang bertingkat. Pada tiap tingkatan terdapat sederetan rumah yang membujur dari arah barat ke timur. Letak antar rumah hampir berdempetan, sehingga jalan kampung terletak di sela-sela rumah penduduk berupa jalan setapak. Kampung Dukuh terdiri atas 2 daerah pemukiman yaitu Dukuh Luar, Dukuh Landa artinya bawah, dan Dukuh Dalam, Dukuh Tonggoh yang mempunyai arti atas. Selain Dukuh Luar dan Dukuh Dalam, terdapat wilayah lain yang bernama Tanah Karomah atau Tanah Keramat. Di dalam wilayah Tanah Karomah terdapat Makam Karomah atau Makam Keramat. Di antara ketiga wilayah ini dibatasi oleh pagar tanaman. Demikianlah tadi sahabat-sahabat pembahasan materi tentang kampung adat Sunda yang ada di Jawa Barat yang sampai saat ini masih ada dan terjaga kelestariannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.